tidak. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah sehat selalu ya, sehat terus. Kemudian selalu semangat belajar. Terima kasih ya yang sudah on. Juga ini yang on 7 orang. 6 orang. Nadifa nih keluar masuk. Mungkin lagi jelek sinyalnya. Kita buka dulu ini ya present. Jadi hari ini kita pertemuan ke-6 ya. Ternyata minggu depan ada merah lagi ya. Jadi tanggal 2 itu kalau nggak salah. Kalau kemarin sih memang karena liburnya cuti, tapi ternyata dibatalkan ya cutinya. Cuti bersama itu di kalender semuanya dibatalkan. Nggak tahu semuanya, nggak tahu, harus dikonfirmasi dulu. Jadi kalau untuk minggu depan itu beneran merah, bukan cutinya. Bentar lupa lagi, saya cek dulu sambil menunggu present. Katanya, ya saya mau bahas dulu sedikit. Katanya sudah ada yang di kampus, ada yang udah blend ke kampus, udah belum? Atau masih di perizinan? Belum. Senin Bu, baru ke kampus. Oh, Senin ini baru ke kampus. Untuk mata kuliah apa? Kalau boleh tahu. Kalau Senin multimedia project. Kalau Rabu terus? 3D Bu. Oh, Rabu saya. Rabu 3D. Oh, 3D. Rabu 3D kirain saya. Rabu 3D. Kemudian? Udah Bu. Oh, udah. Oke, jadi kemarin itu saya sempat ditanyain kalau misalkan offline saya keberatan atau enggak. Sebetulnya pada prinsipnya tidak ya. Jadi saya akan menyesuaikan dengan kebijakan dari kampus. Kalau misalkan harus offline, oke saya ikutin. Cuman masalahnya karena kita lagi kondisinya masih pandemi lah ya katakan ya. Kemudian kebijakan pemerintah juga masih daring. Saya masih ada anak-anak yang harus dipegang di rumah. Jadi waktunya agak mepet-mepet, jadi saya minta izinnya itu kalau misalkan kita offline, kan karena jadwal saya itu adalah paginya multimedia, kemudian siangnya ada kelas IKA, jadi otomatis kan seharian tuh di luar. Nah, saya kebijakan bagaimana kalau seling-seling. Kalau misalkan kelas ini tidak keberatan, pada dasarnya sih seharusnya sih tidak masalah ya. Jadi misalkan hari ini kita bertemu, minggu depan kita break dulu online gitu ya. Kemudian minggu depannya lagi kita offline lagi, ketemu lagi gitu. Itu sih yang saya tawarkan ya. Kalau misalkan tidak keberatan silakan. Jadi mohon dibantu juga karena saya juga ini meminta kebijakan itu ke Prodi ya. Prodi minta kebijakan seperti itu karena sudah terlanjur jadwalnya seharian penuh. Jadi karena kan tadinya dikiranya online terus gitu ya. Tapi ternyata kita sudah mulai untuk mencoba offline karena situasi juga sudah agak mereda ya sepertinya ya. Jadi kita masih sudah bisa beraktivitas di luar. Silakan nanti jika diperlukan kita harus offline. Ada yang kesulitan dengan online gitu belajarnya. Saya mohon dukungannya. Jadi pengertiannya juga. Tapi pada dasarnya jika harus ya sebetulnya saya tidak ada masalah gitu ya. Sebentar. Jadi sebetulnya sih tidak ada permasalahan yang sampai tidak ada solusinya gitu ya. Kalaupun misalkan saya harus seharian full, tidak masalah sebetulnya. Kalau misalkan sudah keharusan gitu ya. Gitu, sebentar ya sambil nunggu si loading. Kita close dulu sedikit. Gimana nih mengenai konstruk 2-nya, ada kesulitankah? Saya mau tanggapannya nih. Semoga bisa kekurangan gitu ya. Jadi apa sih yang kurang? Kemudian karena memang sebetulnya untuk konsep 2 ini sebetulnya sih rencana hanya semester ini ya. Jadi berakhir di semester ini konsep 2. Jadi tahun kemarin juga menggunakan konsep 2. Tahun ini juga menggunakan konsep 2. Kalau sebelumnya menggunakan App Inventor itu pemrogram Android. Kemudian ke konsep 2, sekarang konsep 2. Nah, tahun depan akan masuk ke Flutter sepertinya. Jadi untuk
bagaimana sih membuat user interface ya. Jadi kalian akan diarahkan ke user interface. Jadi user interface UI sama UX-nya ya, sama user experience-nya. Sebentar sambil nungguin. Sudah munculkah presentnya? Sudah, Bu. Sudah muncul. Oke. Bismillah, kita masuk ke materi hari ini dulu ya. Pentingnya sebuah tujuan untuk arah yang jelas ya. Jadi sedikit mengingatkan sebetulnya di semester sebelumnya, mungkin juga pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah sering sekali mengatakan ini. Ini juga sebetulnya untuk mengingatkan saya juga. Jadi kadang-kadang kan kita memang selalu lupa ya, itu memang sifatnya manusia ya, selalu lupa, harus selalu diingatkan. Jadi bukan bermaksud saya ngomong aja ini, bukan ya, tapi saya mengingatkan, dan sebetulnya ketika saya mengingatkan kalian semua juga itu sedang mengingatkan diri saya sendiri. Jadi ada kalanya kita lupa dengan tujuan kita, atau kita di awal sudah tahu tujuan kita mau kemana. Ini tujuannya adalah supaya arah kita jelas ya. Jadi mau kemana gitu, mau apa, mau bagaimana, itu supaya kita jelas. Jadi, kenapa? Supaya semangat kita tetap di situ, supaya kita nggak ke sana kemari gitu ya. Karena sebetulnya banyak hal di dunia ini yang akan, ibaratnya kalau jalan tuh banyak jalan ya, jalan kemana saja banyak gitu ya, kegiatan apa saja juga banyak, tapi kalau kita punya tujuan yang jelas itu tidak akan, karena mustahil ya kita melaksanakan semuanya, kemudian kita berjalan ke sana kemari tanpa ada kejelasan gitu ya, itu rasanya mustahil dan buang-buang waktu gitu ya. Kalau kita punya tujuan yang jelas, insya Allah akan memotivasi kita gitu ya untuk meraih tujuan itu. Kemudian kita juga lebih fokus terhadap sesuatu, gitu ya. Ini sekedar mengingatkan saja untuk kita semua. Kemudian hari ini kita masuk ke game edukasi. Sebetulnya untuk membuat game edukasi ini sudah sedikit disinggung ya dari awal-awal pertemuan. Tapi sekarang mungkin lebih fokus lagi karena kita arahnya adalah bagaimana sih membuat game edukasi. Jadi game yang bukan hanya sekedar game. Kalau kemarin kan game kita cuma nembak-nembak aja gitu ya. Ya mungkin ada edukasinya, tapi tidak tujuannya tidak ke situ gitu ya. Jadi tujuannya bukan ke edukasi, tapi mungkin mengisi waktu atau sekedar hiburan. Nah ini sebetulnya di kehidupan sehari-hari kita juga banyak sekali games ya. Ini memang dominan oleh anak-anak, karena memang awalnya kenapa game itu muncul ya dari sini ya, dari anak-anak. Tapi juga orang-orang dewasa juga tidak, apalagi seperti kalian gitu ya, atau saya gitu ya, yang umurnya sudah berumur gitu. Ini game tetap akan ada gitu ya. Jadi bentuknya seperti apa ya, macam-macam ya. Ini spesifiknya mungkin ini game anak-anak ya. Ada puzzle, kemudian bahkan bermain pasir juga itu termasuk game sebetulnya ya. Kalau misalkan kita punya tujuan dari misalkan untuk edukasi bermain pasir itu yang melatih motorik mereka gitu ya. Kemudian kita bisa merasakan pasir gitu ya, atau kita melatih kekuatan otot dalam berlari, mengejar gitu ya, mengejar sesuatu atau menendang gitu. Itu pasti ada bisa diarahkan menuju ke pendidikan seperti itu ya. Kemudian bermain-main dengan suatu permainan juga itu mungkin sekedar permainan, tapi kalau kita punya tujuan untuk pembelajaran itu pasti akan ada ke situ ya. Jadi ada, kalau tujuannya jelas ya, tujuannya pendidikan ya, pasti akan akhirnya adalah atau berdampak ke pendidikan itu sendiri. Nah ini, jadi kalau bisa kita simpulkan, game edukasi ini ya tentu saja adalah game yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Jadi nah seperti apa ya, sebetulnya ini membantu ya. Jadi proses pendidikan itu sebetulnya tetap harus ada murid dan guru gitu ya. Kita harus bertemu, kemudian juga kita juga harus saling berinteraksi gitu ya. Itu adalah proses pendidikannya sendiri ya. Kita lihat dulu.
Nah ini prinsip pengembangan games edukasi ya, game edukasi khususnya. Jadi ini sebetulnya sudah saya singgung di awal-awal pertemuan, bagaimana sih membuat games gitu ya, prinsip mengembangkan games, pengembangan games, khususnya ini game edukasi ya sama-sama saja sebetulnya. Jadi kita sebetulnya bisa saja tidak harus menggunakan ini gitu ya, karena tidak ada aturan baku sebetulnya ya. Jadi aturan-aturan ini memang dibuat untuk supaya kita lebih terarah gitu ya. Jadi tidak kemana-mana, supaya kita lebih rapi gitu ya. Nah ini sebetulnya tidak baku, tapi kita bisa mengadaptasi gitu. Kita bisa mengikuti hal-hal seperti ini, kita bisa ikutin gitu. Jadi ini beberapa tujuannya adalah individu sifatnya. Maksudnya individu adalah bahwa game ini memang bertujuan untuk menargetkan seseorang gitu ya. Jadi misalkan seseorang supaya bisa membaca, misalkan melalui game gitu. Seseorang supaya bisa menghafal huruf gitu ya. Atau seseorang supaya bisa mengaji, atau seseorang supaya bisa berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu secara individu tujuannya. Kemudian juga feedback. Jadi ada fasilitas feedback tentunya. Jadi entah itu difasilitasi oleh aplikasinya atau kita menyediakan rumus khusus ya, atau ruang khusus atau tempat khusus untuk mengkomunikasikan ini. Kemudian juga diharapkan adalah memunculkan sebuah active learning. Jadi ada proses aktif gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memberikan materi lewat games, nah yang individu ini bisa berinteraksi dengan game ini. Kemudian juga mereka bisa menjadi aktif gitu ya. Jadi si individu ini aktif melakukan pembelajarannya, prosesnya dijalani. Kemudian jadi memang memicu suatu pergerakan tertentu. Jadi misalkan kalau pada anak-anak itu ketika game huruf-huruf misalkan ya, si soundnya berbicara yang mana huruf A gitu ya, itu kan otomatis ada sebuah kegiatan ya yang harus dilakukan oleh si anak itu, misalkan memencet tombol apa atau mengklik tombol apa gitu ya, menunjukkan bahwa huruf A itu yang mana gitu. Itu contohnya. Kemudian harus memotivasi ya, karena tadi ya tujuannya ini adalah untuk pendidikan, jadi otomatis ya harus memotivasi, karena kan motivasi dengan pendidikan itu memang sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan gitu ya. Jadi yang namanya belajar ya pasti butuh motivasi, semuanya butuh motivasi untuk belajar ini gitu. Termasuk di dalam games juga harus bisa memotivasi. Jadi entah itu motivasinya bisa lewat game, bisa lewat layoutnya gitu ya, layout yang indah gitu, mungkin saja bisa motivasi. Atau dari level-level yang ada di dalam game. Jadi kalau misalkan dia lolos nih satu level, misalkan dia dapat poin atau dapat atau hadiah atau yang lainnya gitu ya. Kemudian sifatnya adalah sosial, jadi walaupun tadi individu ya targetnya adalah perorangan, tapi diharapkan dengan bermain game ini juga bisa memunculkan aktivitas sosial ya gitu. Kemudian ada scaffolding, kemudian transfer dan assessment. Ini adalah semuanya hal-hal yang diperlukan untuk proses pendidikan gitu ya. Di transfer ya tentu saja ada ilmu gitu yang ditransfer melalui games yang diberikan. Ada assessment ya tentu saja ada penilaian tertentu ya. Tadi ya misalkan level 1 sudah beres nih, berarti masuk ke level 2, atau materi 1 sudah selesai, masuk ke materi berikutnya. Begitu. Nah, ini kita lihat ini secara strukturnya ya. Jadi struktur pengembangan game. Kemudian ini sebetulnya struktur pengembangan game ini juga sama ya, sudah saya singgung di awal pertemuan. Ini sumbernya dari prinsip tadi. Jadi tadi ada beberapa prinsip, kemudian merujuk ke ternyata kalau digambarkan ini strukturnya seperti ini gitu. Jadi ada proses mulai, kemudian masuk ke game, masuk ke menu gitu ya, kemudian ada pilihan menu, pilihan level ya, kemudian ada petunjuk permainan dan ada informasi siapa sih pengembangnya gitu ya. Kemudian ini ada proses selanjutnya. Jadi dari level-level ini dia bisa masuk ke level berikutnya kalau istilahnya kalau statusnya menang ya. Jadi kalau dari level 1 masuk ke level 2 ya, kalau dia menang dia akan next level atau maju ke level berikutnya. Kemudian ada pemberitahuan, oh kamu menang gitu ya, Yui kan gitu misalkan, atau high score gitu ya.
Terus seperti itu. Kemudian juga ya kalau dia ini bisa main lagi atau masuk level baru atau main lagi mengulang gitu ya. Dan juga kita bisa menambahkan layar game evo. Ini sebetulnya sudah kita coba ya dari awal pertemuan. Kemudian dari tutorial games yang sudah kita buat sebelumnya, kita sudah masuk ke ada layout game overnya. Nanti kalian tinggal satu-satukan saja, jadi satu-satuin materi-materi dari sebelumnya. Nah ini ya tadi ya, jadi dari merujuk dari struktur pengembangan tadi, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa minimal menggunakan 6 layar, yaitu layar menu utama, kemudian ada pilihan level, ada layar permainan gitu ya, kemudian ada layar hasil yang menunjukkan kalah atau layar petunjuk dan pengembangan klinik. Ini dari struktur yang tadi, dan sebetulnya ini juga tidak baku ya, jadi kalian bisa mengikuti ini, bisa juga tidak gitu ya. Jadi itu kembali ke kebutuhan kita, tapi karena kita masih belajar, ini bisa menjadi petunjuk gitu ya, ini bisa menjadi acuan untuk kita membuat games gitu ya, khususnya games edukasi. Hari ini kita akan membuat ini sama ya sebetulnya, mirip dengan pertemuan kedua ya, dari yang pertama itu pengenalan konstruk 2, cuman ini lebih diarahkan ke game edukasi. Kalau yang kemarin mungkin temanya masih bebas gitu ya, hanya mencoba bagaimana menyimpan background gitu ya, kemudian bagaimana membuat judul, kemudian menambahkan tombol gitu ya, itu di pertemuan awal seperti itu. Namun sekarang dari hasil-hasil yang kemarin kita akan masuk ke bagaimana membuat game edukasi. Ini hari ini kita akan praktikum hari ini. Silahkan objeknya bebas ya. Jadi ini yang saya buat, kalian bisa berkreasi sendiri. Kalau misalkan ada yang mau, ini saya nggak tahu apa masih ada atau enggak ini objeknya. Jadi ini sebetulnya materi ini, bagaimana membuat multimedia learning ini sudah pernah saya jurnalkan kalau tidak salah di jurnal PLB. Itu nanti kalian bisa cek, jadi kita mirip-mirip sekali materi hari ini ya. Kalau di jurnal saya menyinggung bahwa kita harus bisa membuat tools ini untuk perangkat pembelajaran, khususnya kalau posisi kita adalah seorang pengajar di sekolah gitu ya. Sekolah dasar atau sekolah usia dini gitu ya, atau pokoknya sekolah-sekolah dasar. Nah ini kalau dari yang layar sebelumnya, kalau layar sebelumnya adalah background, jadi backgroundnya sampai multimedia learning, kemudian saya menambahkan teks. Ini sedikit mengulang ya, karena dari pertemuan awal memang ada yang belum mengerjakan praktikum, jadi ini sedikit review. Kalau yang sudah nanti bisa lebih biasa. Kemudian ini menambahkan tombol, jadi bebas juga ya kalian mau menambahkan tombolnya seperti apa. Saya yakin kalian lebih bagus gitu ya, lebih bagus penguasaan grafisnya. Ini berdasarkan tadi ya teori tadi, kita akan ada halaman depannya, halaman menu, kemudian ada kompetensi di sini. Tujuan dari aplikasi ini dibuat untuk apa gitu ya, kemudian materinya apa saja, kemudian ya di samping karena ini tujuannya untuk edukasi, pasti ada materinya gitu ya, materinya tentang apa, kemudian gamesnya apa gitu ada gitu. Kemudian ada bantuan petunjuk bagaimana menggunakan games ini. Karena ini seperti umumnya sebuah aplikasi ya, aplikasi IT atau sebuah software pasti ada petunjuknya. Jadi semua software pasti ada petunjuknya. Kemudian ada pengembangnya. Kalau kita lihat di software umum itu ada help, kemudian about, nah itu biasanya di situ ya. Ini di games juga ada pengembangnya siapa. Berisi biodata pembuat, kemudian bisa juga si pembuat menyatakan hal lain ya. Nanti kita lihat contohnya. Ini begitu juga dengan event sheet-nya ya, karena tadi layarnya ada berapa sih ini? 7 ya.
7 yang dibuat, kemudian event sheet-nya menyesuaikan juga sebetulnya. Dan jangan lupa untuk menambahkan objek mouse kalau misalkan kita menggunakan klik atau menggunakan tab ya, touch kalau kita sudah kalau perangkatnya memang mendukung ya untuk kita melakukan running itu. Ini hanya mengulang ya, jadi bagaimana menambahkan mouse. Jadi di event-nya itu mouse dimasukkan sesuai dengan si mouse ini akan menjadi objek ya. Jadi objek, kemudian event sheet-nya, add event, kemudian add action-nya. Dia masuk ke menu atau ke halaman panah. Ini hanya mengulang saja. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan NWJS. Jadi saya lihat dari beberapa pertemuan sebelumnya NWJS ini belum diterapkan ya. Ada beberapa yang belum. Jadi, dan dominannya masih menggunakan browser. Jadi masih NWJS ini kenapa sih harus menggunakan NWJS ya, supaya layoutnya tidak full screen seperti web ya. Jadi kita mendekati ke mobile lah ya. Jadi sih harapannya sih kita bisa langsung membuat aplikasi yang diteskan ke HP ya, tapi tidak apa-apa lah ya karena keterbatasan juga. Kita kalau misalkan mau dites langsung ke HP kan harus berbayar juga ya konsep duanya. Jadi kita memanfaatkan yang ada, namun kita bisa tetap belajar gitu ya. Jadi nah ini dengan NWJS ini kita bisa mencoba simulasi. Jadi kalau misalkan layar HP kan tidak sama dengan layar web browser ya. Kalau web browser kan mungkin full screen di laptopnya. Kalau untuk layar HP kan pasti lebih kecil. Nah ini bisa disesuaikan dengan menggunakan NWJS ini. Karena ini akan menyesuaikan ukuran ya. Sebetulnya walaupun ini masih mendekati ukuran yang nanti yang akan dibuat adalah masih mendekati web browser, tidak masalah ya, tapi masih lebih kecil. Atau kalian nanti mau buat sama persis seperti tampilan di mobile, silakan ya. Jadi nanti praktikum hari ini sebetulnya untuk awal kalian mengerjakan tugas mata kuliah kita ya, jadi tugas akhir. Jadi nilai itu ada nilai formatif atau hasil praktikum sehari-hari kalian gitu ya. Itu bertujuan untuk saya melihat bagaimana sih perkembangan kalian memahami materi kita gitu ya, materi ini. Kemudian ada tugas akhir itu finalnya ya, jadi tujuannya sesuai dengan tujuan dari mata kuliah ini. Nah ini saya bisa melihat tujuannya sudah terpenuhi atau belum. Jadi, dari proses formatif itu, kemudian diambil hasil akhirnya sebagai tugas dan ada tesnya UAS dan UTS gitu ya. Nah ini contoh yang menggunakan NWJS ya, jadi tidak full web. Jadi walaupun ini sama-sama saja sebetulnya ya, ini masih menggunakan web sebetulnya, tapi sudah menyesuaikan ukurannya. Ini contoh saja. Jadi kalau misalkan nanti tampilannya seperti menggunakan mobile juga kan sudah bisa dicoba. Kemudian ini hanya contoh saja. Ini contoh yang saya kerjakan ya. Jadi ini sebenarnya contoh global ya. Jadi saya masih minim, maksudnya masih grafisnya gitu ya, karena memang tidak optimal. Saya tidak fokus ke sini di pengerjaannya. Jadi ini hanya untuk bahan ajar ya sebetulnya. Jadi ini hanya contoh tampilannya saja. Jadi ada kompetensinya, ada materinya, bantuannya, kemudian gamesnya juga ada, dan tentang informasi pengembangnya juga ada. Jadi hanya menampilkan yang globalnya saja gitu ya. Silakan berkreasi masing-masing. Ini contoh event sheet-nya. Jadi sesuai dengan tadi ya, tombol-tombol tadi dengan mouse, kemudian akan terhubung ke halaman-halaman. Ini tidak harus selesai nanti untuk praktikumnya, tapi nanti akan dijadikan bahan tugas ya. Tugas mata kuliah ini. Jadi dikerjakan sebaik-baiknya, kemudian juga dicicil gitu. Ini standar kompetensinya, contoh saja ya, contohnya. Jadi ceritanya saya ini membuat sebuah games untuk anak. Jadi mampu pengenalan sebuah huruf yang mengenalkan, kemudian dia bisa mengucapkannya, kemudian menggabungkan huruf-huruf menjadi sebuah kata. Kemudian ini mengenal huruf besar, huruf kecil, Latin gitu ya. Kemudian mengucapkan huruf-huruf itu, kemudian menyusun huruf menjadi kata.
Kemudian ada indikator capaiannya, jadi kita bisa melihat apakah ini tercapai atau tidak ya dari ini ya. Dia sudah bisa mengucapkan huruf Latin besar dan kecil, kemudian mampu menyusun huruf tersebut menjadi sebuah kata. Ya nanti bisa melihat dari situ. Kalau dia mampu next level berarti tercapai. Kemudian tujuan pembelajarannya ini sebagai bahan dasar peserta didik untuk membaca. Di ini bisa dijadikan sebetulnya tidak kalau yang saya jelaskan di jurnal itu tidak menutup kemungkinan walaupun ini adalah sebuah aplikasi yang selayaknya dibuat oleh seorang pakar di IT gitu ya atau programmer gitu yang memahami bagaimana membuat aplikasi, kemudian juga bagaimana membuat games, tapi tidak ada salahnya seorang pendidik juga mencoba sendiri membuat ini karena dengan konstruk 2 itu kita tidak perlu mempunyai kemampuan untuk ngoding gitu ya. Sebetulnya jadi ya sedikit iklan tentang konstruk 2 sebetulnya tapi bukan ke situ arahnya. Jadi sebetulnya ada banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Jadi, bukan ke produk konstruk 2-nya tapi manfaat dari konstruk 2-nya itu sendiri. Tuh. Ini hanya ini untuk materi ya. Ini contoh untuk materi. Jadi materi yang akan ditampilkan dari games ini di modul ya yang sudah saya jelaskan. Kemudian modulnya sudah saya upload ya ke LMS. Jadi ini materinya seperti slide gitu, slide animasi satu nanti akan tampil. Ini jadi ini diklik-klik ini akan tampil gitu ya. Jadi sebenarnya masih agak garing sebetulnya ya kalau dilihat. Ya tidak masalah ya sebetulnya. Jadi sebetulnya semakin bagus sebuah aplikasi ya itu dari jam terbang sebetulnya. Jadi jam terbang kita berarti sudah kelihatan kalau saya memang jarang menggunakan konstruk 2 sebetulnya. Ini contohnya saja. Ini contoh gamesnya ya. Ini artinya game pertama, game kedua, game ketiga gitu ya. Cuman kurang menarik. Oke, ini contoh tadi lagi event sheet-nya ya. Mengingatkan mungkin ada yang lupa atau yang belum mencoba nanti tinggal praktek ya karena sudah sering melihat kemudian sudah sering saya jelaskan. Semoga kalau yang belum praktek ketika mencoba langsung bisa gitu. Memasukkan mouse kemudian on click kemudian masuk ke game semacam. Nah ini jadi diharapkan nanti isi layout itu berisi games ya. Jadi game 1, 2 dan 3 itu tujuannya untuk menunjang tadi materi tadi ya. Jadi untuk kita mengetahui capaian tadi ya sudah tercapai atau tidak gitu ya. Nanti kita melihat capaian. Jadi, untuk mengetahui capaian gitu ya. Karena tujuan dari gamesnya ini ya untuk pendidikan ya. Dan ini contoh saja. Jadi dibuat oleh siapa? Ada penunjuk karena saya bangga menjadi orang Bandung. Jadi walaupun nanti ke luar negeri dan lain sebagainya, tetap Bandungnya ada gitu ya. Kemudian grafiknya ini disclaimer di pemberitahuan bahwa sumbernya memang dari Google Searching gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan ini adalah sumber saya pribadi, tidak. Tapi dari berbagai referensi juga. Kemudian ini sumber kenapa sih muncul materi ini? Karena ada referensinya ya. Yang ini yang saya baca bukunya. Jadi otomatis mereka yang membuat karya bukunya juga terlibat ikut andil gitu ya dari materi ini. Jadi kemudian juga untuk games yang dibuat juga itu dari mereka juga sumbernya gitu ya. Walaupun pada prakteknya adalah saya bereksplorasi sendiri gitu. Kemudian menambahkan musik latar, jangan lupa juga setiap games kalau games kan pakai suara tuh kurang asik ya. Nah memang komponen dari sebuah games ya selain grafisnya bagus, kemudian gamesnya memang mudah gitu ya. Walaupun karena bagus kalau tidak mudah juga sayang sekali. Ya, tapi sebetulnya mudah dan sulit itu relatif sebetulnya ya. Ya ada games yang sulit itu karena ada penyesuaian di sebelumnya. Ada latihan lah gitu. Nah, kalau kita lihat di games game mungkin Mobile Legend gitu ya. Awalnya pasti ada latihan dulu kan. Kemudian kalau yang saya loyal gitu ya, itu kan ada latihan dulu gitu ya. Latihan dulu lah. Level dasar baru next levelnya adalah kita sudah mahir gitu, artinya kita bisa bereksplorasi sendiri walaupun ya namanya game ya cuma permainan gitu aja.
Ini hanya, ini disarankan untuk format OGG, kemudian MP3 dan WA. Wow. Kemudian ini hanya tambahan ya, jadi disarankan kalau misalnya ada musik, disediakan juga tombol on off-nya. Kenapa? Karena kan mungkin ada masanya si musiknya memang harus dihentikan gitu ya. Jadi, ya untuk di awal mungkin ada musik bagus gitu ya, tapi ya tidak ada salahnya kita menambahkan on off, tidak ada salahnya ya. Jadi ini artinya tidak harus juga, tapi boleh gitu, jadi bolehlah terserah gitu. Ini menambahkan tombol home ya. Jadi kadang-kadang ketika kita mau games nih, main games, kemudian kita mau balik lagi atau udahan gitu ya, pengen balik dia tanpa harus keluar gitu ya. Nah, ini kita bisa menambahkan tombol home itu tanpa harus keluar dari aplikasi gitu ya. Jadi tetap berada di dalam aplikasi itu sendiri. Ini menambahkan juga tombol close-nya di setiap halaman. Jadi kalau misalkan tiba-tiba mau keluar, sebetulnya sih tidak ada masalah juga ya. Kalau misalkan mau langsung kasar gitu istilahnya, langsung close, tidak ada masalah sih sebetulnya ya. Tapi mungkin ada beberapa aplikasi yang sensitif, jadi untuk menghindari itu saja. Kemudian atau keteraturan saja ya gitu ya, supaya misalnya kalau sudah ya tutup aja gitu. Jadi itu juga bisa melatih kebiasaan sebetulnya. Nah ini untuk yang penggunaan tombol close ya, karena tadi walaupun halamannya atau layoutnya sudah dibuat menggunakan NWJS, masih basis web gitu ya, karena kan NWJS ini kan JavaScript ya, karena sudah bawaan dari JS-nya sendiri. Dia juga menggunakan browser, jadi kita langsung nge-close untuk close ini ya, untuk close aplikasinya kita akan masuk ke browser. Jadi artinya kita akan menutup browser yang kita gunakan. Makanya harus ada browser, ada tambahan browser. Nah ini mouse ketika diklik tombol exit, ya si browser akan tertutup. Jadi langsung ditujukan ke browser karena aplikasi ini atau konsep ini berbasis web. Sudah, jadi nanti selesaikan gamesnya sampai selesai, sampai situ saja dulu. Jadi kalau misalkan sudah bisa masuk ke dalam game sih lebih bagus lagi ya. Tapi kalau misalkan yang sebelumnya, mungkin yang sebelumnya kan sudah ada yang mengerjakan tuh. Nah itu dikonsep lagi menuju ke game edukasi. Mungkin ada beberapa yang sudah masuk ke edukasi ini ya. Silakanlah di lagi ya, di review lagi, kemudian diselesaikan, dimodifikasi lagi, lebih bagus lagi. Ini jangan lupa ya nanti di-upload ke Classroom hasilnya. Nanti ini tujuannya ada penilaian ya, jadi bukan semata-mata ngerjain, tapi untuk pelatihan kalian. Jadi kemudian saya juga bisa tahu, kalau ngerjain berarti ya insya Allah tercapai gitu ya tujuannya itu. Jadi prosesnya kan ada yang dilaksanakan. Karena ujuk-ujuk bisa juga bisa sih sebetulnya, tapi jarang sekali ya, karena kan dunia pendidikan ini sudah ada dari tahun-tahun sudah jauh-jauh hari gitu ya, dan proses belajar ya seperti itu. Kemudian saya sendiri juga kan sudah merasakan gitu ya, bagaimana melewati pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2 gitu ya, proses belajar ya seperti itu. Dan melalui tugas, kemudian praktikum itu semua adalah media komunikasi, menunjukkan sejauh mana pemahaman kalian. Kemudian saya juga melihat ternyata materi ini kurang bagus nih, atau ya sebagai bahan lah ya. Tapi ya diharapkan karena sudah melalui berbagai pertimbangan, diharapkan ini bisa dikuasai ya, bisa dipahami. Untuk bekal nanti kalian bekerja ya, untuk bekal. Walaupun mungkin nanti pekerjaan kita tidak tahu ya kita akan bekerja apa gitu. Makanya kalian belajar banyak gitu ya, istilahnya saya nggak fokus nih Bu, saya harus web juga, harus bikin video dan lain sebagainya gitu ya. Banyak yang dikerjakan, itu semua adalah modal ya, modal, karena kita memang harus banyak pengetahuan, harus banyak bisa gitu istilahnya untuk nanti bekerja. Nah bekerja apa ya kita nggak tahu, kadang-kadang ada juga kan yang saya mungkin saya pengen ke, ini pengalaman, jadi saya mau ke web nih, tapi ternyata
ketika saya bekerja ditawarinnya disuruh bikin games misalkan, berarti oh saya udah belajar nih games gitu ya, jadi bisa tinggal disesuaikan saja, tinggal dipraktikkan saja gitu. Jangan lupa diupload ke LMS dan di-share juga ke WAG supaya kita ada interaksi ya. Jadi supaya kalian juga lebih menyenangi suasana perkuliahan ini. Jadi perkuliahan ini tidak dibuat bosan nih, banyak tugas nih atau sebagainya. Tapi dengan kalian aktif, sering-sering berbagi, itu insya Allah akan menumbuhkan rasa suka gitu ya. Jadi praktikum hari ini akan dijadikan sebagai rancangan, sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah. Jadi tugas akhir mata kuliah multimedia mobile ini nanti tugas akhirnya ini jadi membuat game edukasi bebas, boleh mandiri atau kolaborasi. Jadi kolaborasi sini boleh bekerja sama dengan yang lain, misalkan berkelompok. Saya menyebutkan di sini kolaborasi karena harapannya adalah semua bekerja gitu ya. Jadi kamu punya ide apa, misalkan saya yang bikin nih konstruk 2-nya, kamu yang bikin grafisnya, misalkan kamu yang bikin materinya, atau dia yang bikin rekaman suara misalkan ya, atau kamu yang ngumpulin soundnya. Nah itu bisa. Jadi semua bekerja. Itu semua untuk apa sih? Bukan untuk nilai ya, tapi untuk melatih kalian gitu. Karena kalian mah urusan nanti ya. Jadi nilai itu jangan terlalu dikhawatirkan. Kalau kalian banyak bekerja, ya sebetulnya dalam sekolah manapun jangan terlalu khawatir tentang soal nilai gitu ya. Kalau kalian sering berproses, sering mengerjakan, sudah terbiasa, ketika nanti ditanya atau ditelepon, insya Allah bisa gitu ya. Dan nilai pun akan ngikutin gitu. Jadi ya tugasnya nanti terdiri dari laporan, presentasi, kemudian file CAPC-nya ya. Jadi nanti laporan, kemudian nanti kita presentasi. Kalau misalkan pas ya, kita on time, tidak ada materi yang terbengkalai gitu, dalam artian kita memang on time sesuai dengan LPS, kita nanti ada presentasi dan diskusi. Kalau misalkan tidak memungkinkan, misalkan ada suatu hal gitu ya, presentasinya nggak jadi, ya tidak masalah sebetulnya, kalian bisa presentasi sendiri. Jadi dalam artian gini, presentasi sendiri itu kalian bikin rekaman video gitu ya, rekaman video ketika menjelaskan apa sih yang sudah dibuat gitu ya. Nah, kenapa muncul ide itu bisa dibuat sendiri. Kemudian ini adalah akhirnya adalah file aplikasi itu sendiri ya, CAPC-nya. Jadi ini untuk melihat hasilnya. Kemudian dikumpulkan selamat-selamatnya sebelum UAS. Jadi sebelum UAS sudah selesai semuanya. Jadi jangan sampai nanti ini dibawa ke UAS. Ke UAS kalian sudah tenang, tidak perlu memikirkan lagi tugasnya. Dan tugas ini sebetulnya tidak harus dibawa jadi beban ya, tapi dijadikan sebagai mainan gitu ya. Mainan kalian mempelajari materi ini ya. Ya dianggap bermain lah ya sekolah itu. Jadi jangan terlalu dibuat tertekan gitu ya gara-gara tugas. Jadi harus dinikmati. Kenapa? Ya supaya kita bisa optimal dalam mengerjakan sesuatu gitu ya. Kemudian kita juga bisa lebih fokus mengasah diri gitu ya. Potensinya terus meningkat gitu ya, dibanding bikin beban kan kita akan fokus ke kekurangan ya, kita akan fokus ke masalah gitu. Jadi beban itu malas lah, badan sakit gitu misalkan, tidak laptop dan lain sebagainya. Tapi kalau dinikmati, insya Allah yang dipikirkan adalah bagaimana hasilnya gitu, bagaimana prosesnya, bagaimana skill saya menjadi terasah gitu ya. Kalau kita fokus ke mengerjakannya ya, just do it saja gitu, just do it, that's the best aja, nanti hasilnya gimana nanti itu jangan terlalu dipikirkan karena kita punya Allah yang maha besar gitu ya, yang maha berkuasa. Itu tadi udah selesai, alhamdulillahirobbilalamin, materinya sampai segini untuk hari ini. Jadi terus semangat meraih prestasi melalui proses belajar mandiri ya. Jadi semua orang sekarang masih belajar daring ya, walaupun kita sudah beberapa ada yang offline mungkin gitu ya.
Jadi jangan sampai kalau misalkan kalian gitu ya khususnya, kalian kan sedang daring gitu ya, jangan sampai kalah sama anak-anak. Anak-anak kan mereka belum mandiri gitu ya, masih harus diawasi. Belum boleh menggunakan HP sendiri istilahnya. Tapi ada banyak yang mereka sudah meraih prestasi gitu ya, dengan walaupun daring gitu ya, walaupun belajar sendiri gitu. Karena tadi ya, mungkin kalau misalkan kita selalu bertanya, ini kalau saya tuh kenapa sih begini-begini aja nih hidup gitu ya, mungkin tidak punya tujuan ya, mungkin kita lupa gitu ya, mungkin kalian lupa gitu, tujuannya apa gitu, coba diurusi lagi gitu ya, dipikirkan kembali tujuannya. Tapi terus-terusan berpikir tentang tujuan udah nggak baik ya. Jadi intinya sih harus ya sambil memikirkan tujuan, sambil bergerak gitu ya. Nanti insya Allah sampai ke suatu tempat. Itu saja. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, saya close present dulu. Ada yang mau di-sharing, silakan. Ada yang mau dibagikan. Boleh dibuka lagi videonya. Kalau materi sudah saya upload ya, sebentar saya cek dulu. Untuk kehadiran ada lagi yang masuk, yang baru sesuai dengan tadi yang terakhir. Yang terlambatkah? Boleh konfirmasi? Ada yang baru? Tidak ada ya? Sepertinya tidak ada. Oke, videonya dibuka dulu sebentar. Ini chat siapa? Oke, Andre ya. Oh, ini tadi ya. Oke, tidak apa-apa. Yang bisa dibuka, silakan dibuka dulu videonya sebentar. Oke, sebentar ya. Ada yang mau tanyakan dulu kah? Silakan, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Cukup jelas? Tidak ada yang menanyakan? Halo? Cukup ya? Materi di LMS modul 6. Itu ya, apa sih? Tentang libur ya, sebentar. Saya lupa lagi apakah minggu ini. Kalau nggak salah minggu ini coba cek lagi tadi. Sekarang tanggal 6, nah ya betul ya. Ada merah ya betul ya, tanggal 2 ya. Tanggal 2 mau ada pengganti. Boleh kapan? Nanti diinformasikan ya. Saya minta informasi kapan kosong selain hari Jumat ya. Ini betul merah. Jadi kita prepare ada pengganti. Kalau misalkan tidak, pokoknya kan tadi kan Senin sama Rabu kalian ada yang kuliah offline ya. Senin Rabu ya. Bisa di hari Selasa atau hari Selasa Kamis ya, atau hari Sabtu boleh ya, nanti di WhatsApp grup kita lanjut. Kalau ada hari ini boleh hari ini gitu di Google Meeting atau nanti saja. Halo, untuk pengganti ada
Mau sekarang? Maksudnya mau sekarang diomonginnya? Halo? Ada ide kah? Selasa, Kamis, atau Sabtu? Halo, halo? Belum ada. Pada di mute nih. Oke, tidak ada yang bertanyakan? Tidak ada ya, karena tadi sudah mewakili. Nanti menyelesaikan sama kelas lain aja ya. Nanti ya nantilah di grup lagi ya. Atau nanti saya konfirmasi ke Andre ya, ke kelas. Jadi kalau misalkan nanti saya tidak ada, karena kan nanti takutnya setelah apa sih? Setelah kita sudah setelah kita closing, takutnya nanti saya langsung leave dari grup WA grup. Jadi nanti nanti saya komunikasi dengan Andre. Nanti Andre bisa menyampaikan kapan-kapannya. Gitu ya. Itu saja. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti ya semoga bisa dipahami materi yang saya sampaikan. Kemudian praktikumnya bisa dikerjakan oleh semuanya, bisa menambah wawasan, bisa menjadi salah satu sumber nanti ya kalian untuk maju berkembang ke depan. Ya, saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, ada salah-salah kata. Kalau ada banyak kebenarannya itu datangnya dari Allah. Semoga berkah ya buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mulai.